Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat serta kasih-Nya lah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas jurnal yang berjudul Pengaruh Pendekatan Human Relation terhadap Gajah Pegawai. Dan lupa juga kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Afriansyah sebagai moderator dalam kelompok 2. Adapun selebihnya yaitu sebagai pembaca materi. Baiklah, yang pertama saya persilahkan kepada saudara Syamsul Zakir untuk membacakan atau mempresentasikan makalah. Baik, saya atas nama Syamsul Zakir akan membacakan pendahuluan dari makalah kami, yakni syarat sebuah hubungan untuk dapat dikatakan sebagai hubungan manusiawi atau human relation adalah adanya interaksi sosial, di mana dalam interaksi tersebut terjadi proses saling mempengaruhi di antara orang-orang yang melakukan komunikasi. Juga terjadi usaha saling mengubah sikap maupun tingkah laku yang pada akhirnya akan tercipta kesepakatan dan rasa puas hati pada kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marwa. Saya akan membacakan tentang teori-teori human relation. Menurut Deliangji tahun 1987, human relation adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan action oriented untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Menurut H. Borner, human relation adalah hubungan antar dua atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Dan menurut S.P. Siagian tahun 1984, human relation adalah hubungan manusiawi keseluruhan rangkaian hubungan baik berupa formal maupun informal, yaitu antara atasan dan bawahan yang dibina dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu tujuan. Dan yang terakhir, menurut F. Rahmadi tahun 1992, hubungan manusiawi adalah keseluruhan rangkaian baik bersifat formal seperti antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan, yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa agar tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang maksud dan tujuan human relation. Menurut Dr. Suryakusumo dalam buku Peran Human dan Public Relation dalam Organisasi menyebutkan maksud dan tujuan human relation adalah yang pertama, untuk meningkatkan gairah kerjasama dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kerjasama serta kerjasama yang baik antara atasan maupun bawahan, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, untuk dapat mengurangi akan aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. Nah, yang keempat, untuk mengetahui seawal mungkin masalah yang terjadi di dalam organisasi. Yang kelima, untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor psikologis, manajemen, sosiologi, komunikasi, serta ekologi yang mempengaruhi hubungan kerja di dalam suatu organisasi. Yang keenam, agar pegawai dapat berprestasi lebih tinggi dan lebih produktif. Dan yang terakhir, berhasil atau tidaknya human relation tergantung dari faktor-faktor lainnya, antara yang pertama pendidikan yang dimilikinya, latar belakang kehidupan di waktu anak-anak, kehidupan lingkungannya, serta kondisi psikologisnya, dan pengalaman seseorang dalam suatu organisasi tempat ia pernah bekerja. Ya, baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi human relation. Yang pertama yaitu kesukaan seseorang. Orang cenderung menjalin hubungan dengan orang yang memiliki kesukaan yang sama. Yang kedua yaitu kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang dan cara bergaul seseorang. Seseorang yang memiliki kepribadian introvert akan berteman dengan seseorang yang dengan kepribadian ekstrovert sebagai penyeimbang. Yang ketiga yaitu tujuan hidup seseorang. Terkadang orang menjalin hubungan dengan alasan tujuan hidup yang sama dengan alasan dapat membantu mencapai tujuannya. Yang keempat itu frekuensi bertemu. Nah, semakin sering kita bertemu seseorang, semakin besar kemungkinan kita menyukai seseorang hingga berteman dengannya. Yang kelima yaitu domisili. Kita cenderung berteman dengan orang yang dekat dengan kita secara domisili dengan alasan kemudahan. Yang keenam itu skill dan pengalaman hidup seseorang. Terkadang orang menjalani hubungan sosial berdasarkan pengalaman dengan alasan agar lebih mudah mencari strategi untuk menghadapi orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu motivasi seseorang. Terkadang orang memiliki tujuan tertentu dengan berhubungan dengan orang lain. Alasannya biasa adalah karena merasa diuntungkan oleh orang tersebut. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Iqbal Rashid. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pendekatan human relationship. Pendekatan ini muncul untuk merevisi teori manajemen klasik yang ternyata tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para ahli selanjutnya melengkapi teori manajemen klasik dengan menerapkan sosiologi dan psikologi dalam manajemen. Pada prinsip-prinsip human relationship, dalam bukunya Profesor Dr. Son dan P. Siagin, Filsafat dan Administrasi mengemukakan bahwa satu suasana kerja yang menyenangkan di sini berarti sangat luas. Yang dimaksud meliputi yang pertama pekerjaan yang menarik, yang kedua itu hubungan yang intim, yang ketiga lingkungan kerja yang membangkitkan kegairahan kerja seperti penerangan ruangan, lampu yang cukup memberi udara segar atau AC, dan yang terakhir perlakuan yang adil. Adapun yang kedua, informatilitas yang wajar dalam hubungan kerja. Suatu organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang dipimpin dengan cara-cara yang demokratis, administrasi, dan disebut dengan istilah open administration dan management. Demokratis dimanifestasikan terutama oleh hubungan kerja yang informal tanpa melupakan segi formal dari hubungan kerja itu. Memang organisasi harus dapat mencapai keseimbangan antara informalitas dan formalitas. Harus dapat mencapai keseimbangan. Jika informalitas terlalu menonjol, maka rasa hormat terhadap pemimpin dapat berkurang. Sebaliknya, jika formalitas itu terlalu menonjol, maka kelakuan dalam hubungan kerja akan timbul yang mengakibatkan kelambatan. Adapun pendekatan human relationship. Pendekatan human relationship didefinisikan sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin dengan memperhatikan atau mempertimbangkan aspek-aspek human relation, baik antara pimpinan dengan bawahan atau sebagai pelaksana keputusan antara pimpinan dengan pimpinan di bawahnya. Aspek human relation ini akan nampak dalam indikator sebagai berikut. Yang pertama, sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu dalam organisasi. Yang kedua, suasana kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, suasana keterbukaan antara pemimpin dan bawahannya. Dan yang kelima, sikap pemimpin yang memperhatikan saran usul pendapat dari para bawahannya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang bisa ditarik bahwa syarat sah terjadinya human relation atau hubungan manusiawi adalah adanya interaksi sosial.
Dalam interaksi sosial tersebut terjadi proses untuk saling mempengaruhi antar orang yang saling berkomunikasi. Juga ada usaha-usaha untuk mengubah sikap atau tingkah laku sehingga terjadi namanya kesepakatan yang akan membuat rasa puas dalam hati. Sekian pemaparan dari jurnal kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.